Ini rumus hidup sama orang lain. Kapanpun kau menemukan kesalahan pada diri orang lain, tanyakan pada dirimu, apa kesalahan yang pernah kulakukan yang mirip dengan kesalahan yang akan aku kritik ini? Kalau ada orang lain salah, tanya pada dirimu, pernah nggak kamu melakukan salah yang sama atau mirip? Itu nanti akan mengurangi kadar agresifmu terhadap kesalahan orang lain. Saya ingin balas dendam, Pak. Ada orang menyalahi saya. Katanya, Markus, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu. Balaslah musuh yang mencaci makimu dengan tidak mencaci maki. Itu balas dendam terbaik. Balaslah musuh yang menyakitimu dengan tidak menyakitinya. Manusia ada dengan saling membutuhkan kepada sesama, kamu akui atau tidak. Kamu harus hidup bareng orang lain, mau atau tidak. Maka kalau kamu tidak mampu mengajari mereka, belajarlah untuk tahan hidup bersama mereka. Sudah kamu nasihati kok tidak pulih-pulih jadi baik, ya gimana lagi? Sekarang kamu latih dirimu untuk kuat bareng mereka. Misalnya kamu punya teman sak kos-kosan, berdua, kok ya males mandi. Sudah kamu nasihati, tetap males mandi. Solusinya apa? Kamu latihanlah untuk bisa tahan dekat orang yang males mandi. Jadi rumusnya simple. Jadi kalau kamu tidak tahan terus, sementara dia tidak berubah-berubah, kamu akan hidupmu tersiksa terus. Loh Pak, kok dia tidak berubah-berubah? Kamu tidak menguasai perubahan dia. Yang bisa kamu kuasai kan perubahan dirimu. Lebih gampang melatih dirimu untuk tahan bersama dia dibandingkan kamu mengubah dia. Ya doakan saja dia bisa berubah. Tapi kalau tidak, kamu kuat hidup bersamanya. Kemudian lagi, lakukan apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika engkau memecah belah dirimu, sebagian besar orang akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ini maksudnya, kamu jangan terlalu pusing dengan kelakuan orang lain, tindakan orang lain. Kayak tadi, wah orang Indonesia ini kok tambah tidak toleran orang ini. Kamu kan sumpek sendiri. Sudahlah, kamu lakukan yang menurutmu baik. Kalau kamu ingin mengubah mereka, bahkan sampai kamu mecah-mecah dirimu, kamu katanya Markus, mereka akan balik lagi seperti adanya. Itulah karakternya manusia. Terus merasa sayang pada orang lain meskipun mereka melakukan banyak kesalahan adalah sifat uniknya manusia. Engkau dapat melakukannya. Cukup dengan mengakui bahwa mereka juga manusia. Mereka melakukan itu karena tidak sadar, berlawanan dengan kata hati mereka. Dan kita semua akhirnya akan sama-sama mati tidak lama lagi. Kita ini hidup bareng-bareng, ada orang yang salah, ada orang yang bisa diingatkan, ada orang yang tidak bisa diingatkan. Pada akhirnya sebentar lagi semuanya mati, maka kamu tidak usah terlalu sibuk, terlalu bingung dengan itu. Tidak masalah. Ingatlah, mereka tidak benar-benar menyakitimu, dan mereka tidak melenyapkan atau mengubahmu, melenyapkan kemampuanmu untuk milih. Hidupmu tetap bebas tanpa harus terikat oleh mereka, meskipun kamu hidup bersama mereka. If any man despise me, kalau ada orang menjahatiku, itu urusannya dia. Urusanku adalah tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang layak dicela. Jadi kalau ada orang jahat padamu, kalau ada orang menyakitimu, itu sebenarnya tidak ada urusan denganmu. Urusannya dia. Pak, nanti kalau saya dibohongi orang, bohong itu urusannya dia. Urusanmu adalah jangan melakukan tindakan tercela. Itu aja. Nah, kalau ini pendidikan diri. Rumusnya pendidikan diri itu be tolerant with others and strict with yourself. Saya tulis ini besar-besar karena hari ini banyak orang yang dibalik. Banyak orang yang toleran dengan dirinya sendiri,
kemudian strict dengan orang lain. Kalau sama dirinya sendiri dimaafkan terus, dicarikan alasan, dicarikan dalih. Tapi begitu sama orang lain, kakunya luar biasa. Orang lain tidak boleh keliru, tidak boleh minta maaf, tidak boleh. Itu yang kita lakukan hari ini dan terjadi di mana-mana saling balas-membalas. Terbalik. Harusnya kita toleran terhadap orang lain dan strict terhadap diri kita sendiri. Jangan dibalik. Ini rumusnya. Aku sering heran kenapa orang mencintai dirinya lebih dari semua orang yang lain, namun ia kurang menghargai pandangannya sendiri tentang dirinya dibandingkan pandangan orang lain. Ini nasihat sebenarnya untuk kamu jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Jangan mudah terpengaruh oleh komentarnya orang, pandangannya orang terhadap dirimu. Kamu punya jati diri sendiri, tidak apa-apa. Orang ngomong apa aja, tidak usah terpengaruh. Logikanya orang itu lebih mencintai dirinya sendiri. Berarti apa? Lebih dengarkanlah pandanganmu sendiri. Jangan mudah tertipu oleh orang lain. Apapun yang dilakukan atau dikatakan orang, aku harus tetap menjadi zamrud dan mempertahankan warnaku. Ini urusannya jati diri. Hidup sama orang lain ya, toleran ya, tapi jati diri jangan hilang. Kamu punya identitas sendiri. Terus nasihatnya Markus, ya, awas ya, kamu jangan merendahkan dirimu sendiri. Teruslah rendahkan dirimu wahai jiwa, maka segera peluangmu untuk mendapat kehormatan akan lenyap. Lama-lama identitasmu hilang dan kamu tidak akan dihargai orang. Setiap orang punya satu kehidupan. Milikmu sudah hampir habis gara-gara kamu singkirkan terus, kamu sisihkan terus identitasmu. Dan engkau tidak memperlakukan dirimu sendiri secara hormat, engkau malah mempercayakan kebahagiaanmu pada jiwa-jiwa yang lain. Ini tuntunan untuk kita tegas pada diri sendiri. Oke. Saya bawa quote terakhir, engkau selalu memiliki pilihan untuk tidak berpendapat. Ini nasihat untuk kita hari ini ya. Tidak ada yang nyuruh kamu tiap hari posting, tiap hari bikin status, tiap hari ngomentari statusnya orang lain. Engkau selalu memiliki pilihan untuk tidak berpendapat. Tidak berpendapat itu sah. Tidak perlu selalu susah payah atau membebani jiwamu dengan segala sesuatu yang tak dapat engkau kuasai. Hal-hal tersebut tidak membutuhkanmu untuk menilainya. Tidak usah gaya dikit-dikit. Menurut saya, tokoh itu ngapain? Emangnya komentarmu yang mendengar siapa? Hal tersebut tidak butuh penilaianmu. Ngapain kamu capek-capek? Engkau punya pilihan untuk tidak usah berpendapat. Leave them alone. Mereka punya penanggung jawabnya sendiri-sendiri. Terkecuali suaramu berpengaruh didengar, baru ngomonglah. Tapi kalau tidak, cari yang lebih esensial untuk hidupmu, untuk dikomentari dan dibahas. Itu nasihatnya Markus. Hari ini banyak orang yang bukan wilayahnya, tidak seharusnya dia menilai, mengomentari. Ikut menilai, ikut mengomentari sehingga kacau semuanya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirisah. Leave them alone. Biarkan yang bertanggung jawab yang ngurusi. Stop whatever you are doing for a moment and ask yourself. Ini nasihat panjang. Am I afraid of death because I won't be able to do this anymore? Biasanya yang membuat kita banyak terhenti untuk melakukan kebaikan adalah takut mati. Was-was, takut mati ini sering mengganggu kita. Katanya Markus, sekali-sekali gini deh rumusnya. Saat kamu melakukan apapun yang membuat kamu senang, coba berhenti sebentar. Apa gara-gara ini ya?
Gara-gara khawatir ndak punya ini atau ndak melakukan ini, aku takut mati. Seberapa pentingnya sih yang saya lakukan ini? Seberapa baiknya sih yang aku miliki ini? Setiap kali melakukan itu, coba berhenti sebentar. Nah, ini untuk meminimalisir rasa takut mati. Kira-kira kalau ndak ada ngaji filsafat ini kan ndak apa-apa toh. Ngapain sih harus tak gendoli sampai takut mati misalnya. Nanti kalau saya ndak ada yang mimpin ngaji sopo, ngapain sampai mikir ke sana. Wong ini ndak ada juga ndak apa-apa. Kalian kalau ndak ada ngaji kan malah santai, ndak ada beban untuk datang ke sini, bisa diganti yang lain. Tapi kadang-kadang yang ndak harus menggendoli, mengikat hidup kita jadi mengikat. Kuliah misalnya, kamu kan diikat sedemikian rupa oleh dunia yang namanya kampus dan kuliah. Apa iya sih hidupmu wajib ada kuliahnya, wajib di kampus? Simba-simbamu dulu kuliahnya sekolahnya cuma sampai SD, SR. Ya sukses, sawahnya luas. Bisa nguliahkan anak cucunya. Apa wajib harus ada itu? Apa wajib sih harus punya rumah, punya mobil, punya itu? Itu caranya untuk menenteramkan hati dari rasa takut akan mati. Karena nasihat terbaik itu kan mati. Begitu orang ingat mati, bukan takut mati, maka kemungkinan besar dia akan mudah untuk mempersiapkan diri menghadapi hidup sesudah mati. Mempersiapkan diri melakukan kebaikan-kebaikan.